A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang masa sebelum Nabi Adam diciptakan dan awal mula proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Nabi Adam alaihissalam, diawali dengan proses peniupan ruh kepada jasad Nabi Adam. Pada satu Jumat, para malaikat berlalu dan melihat Adam dari dekat. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat saat itu. Namun, di antara mereka yang paling terkejut adalah Azazil. Ia beberapa kali mendatangi jasad Adam untuk memukulnya hingga jasad itu mengeluarkan suara seperti suara tembikar dari tanah kering. Seperti yang tercantum pada surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat ke-14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Azazil terus mempermainkan jasad yang belum bergerak itu. Ia masuk melalui mulut Adam alaihissalam dan keluar dari duburnya. Lalu ia berkata, "Apa gunanya kamu diciptakan?" Lalu ia pun berkata pada para malaikat, "Janganlah kalian merasa takut dengan jasad ini. Sesungguhnya Tuhan kalian tertutup, sedangkan jasad ini berlubang-lubang. Kalau saja aku boleh menguasainya, maka ia pasti akan binasa." Ketika tiba saat waktu yang dikehendaki Allah untuk meniupkan ruh ke dalam raganya, Allah berfirman pada surat Shad, surat ke-38, ayat ke-72, dan pada surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-29, "Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ruh pun ditiupkan ke jasad Nabi Adam alaihissalam, dan yang dilewati oleh ruh itu pertama kalinya adalah mata Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian langsung melihat buah-buahan, lalu pada batang hidungnya, sehingga dia pun bersin dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, "Yaharmuka rabbuka ya Adam. Doa ini untukmu dan juga untuk keturunanmu. Oleh sebab itu, menjawab orang yang bersin itu disunahkan." Saat roh tersebut masuk ke kerongkongannya, dia jadi menginginkan buah-buahan tersebut. Dan ketika roh sampai kakinya, Nabi Adam alaihissalam bergegas hendak mengambil buah-buahan tersebut. Dan pada fase inilah Allah berfirman pada surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-37, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia telah diciptakan bertabiat tergesa-gesa. Ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangannya sendiri. Di antaranya adalah Al-Ars, surga Al-Aden, Nabi Adam, dan Al-Qalam. Selebihnya adalah dengan hanya firman kun, maka jadilah. Kemudian berlanjut pada surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat ke-30 dan 31. "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un." Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, illa iblis, kecuali iblis, aba ayyakuna ma'as sajidin,
ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Lalu pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-34, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan terakhir pada surat Shad, surat ke-38, ayat ke-73 dan 74, Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dan semua malaikat pun sujud kecuali iblis. Siapakah iblis di sini? Padahal sebelumnya tidak ada istilah sebutan iblis. Disebutkan pada surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-50, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kana minal jin. Dia adalah dari golongan jin. Nah, hanya ada satu jin di sini, yaitu Azazil. Dan seketika Azazil yang sebelumnya sudah beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah menjadi kafir karena kesombongannya, tidak mau menuruti perintah Allah. Yang penting bukan sujud kepada Nabi Adamnya, tapi karena ini perintah Allah, maka kita harus laksanakan. Bagaimana dengan kita yang punya waktu 100 tahun saja kita belum tentu, apalagi 1000 tahun. Azazil yang sudah beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah, tapi dengan satu perintah Allah dia tidak mau melaksanakannya, maka seketika dia menjadi kafir. Dan lagi hitungan akhirat itu berbeda dengan hitungan bumi, seperti yang tercantum pada ayat Al-Hajj, surat ke-22, ayat ke-47, Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan pada surat As-Sajdah, surat ke-32, ayat ke-5, Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sangatlah kita merugi jika kita meninggalkan satu saja perintah Allah. Dan sujud di sini bukan sujud ibadah atau penyembahan, tetapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam yang dimana Allah menciptakan Nabi Adam langsung dari tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya sendiri. Alasan iblis yang tidak mau mematuhi perintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam tercantum pada surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis adalah makhluk pertama yang memiliki rasa hasad atau dengki. Karena ia seakan-akan dikalahkan oleh Adam, maka ia membanding-bandingkan dari unsur penciptaan. Ia merasa dirinya yang diciptakan dari api tidak sepantasnya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah dan segera bertaubat, tapi iblis juga sombong seperti pada surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Dia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku?" Dan pada surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-32 sampai ke-35, Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Qala lam aqul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Dan pada surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-13, Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Iblis pun diusir sehingga tempatnya bukan lagi di alam langit bersama malaikat yang sebelumnya. Tetapi iblis ketika diusir tidak langsung pergi. Tapi dia karena merasa kalah dari Adam, dia meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Seperti yang tercantum pada surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-62 sampai 65. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alaihi bihaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum." Dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka.
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakalila. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Dan pada surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-14 sampai ke-18, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Beritanggulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Qala khruj minha madhmuman madhura. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Gaman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Dan pada surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-36, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Qala fa'innaka minal munzirin. Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalanku yang lurus. Kewajiban akulah menjaganya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Setiap makhluk pasti memiliki ajal, malaikat, jin, dan manusia, seperti yang tercantum pada surat Al-Imran surat ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Itulah kenapa ia ingin agar umurnya dipanjangkan agar bisa menggoda Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Ketika iblis enggan untuk menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, Adam diperingatkan oleh Allah tentang iblis, yang tercantum pada surat Thaha surat 20 ayat 116-119. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakula minal jannati fatashqa. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Inna laka alla taju'a fiha wa la taqra. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tatha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Pada tahap ini, Nabi Adam masih belum masuk surga, tapi hanya diberikan gambarannya saja, bahwa tidak akan dahaga dan tidak akan tertimpa panas matahari. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.